وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali sama-sama membaca, mempelajari dan nanti berusaha mengamalkan di antara hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam mempelajari dan mengamalkan hadis-hadis Nabi ini pasti ya akan banyak sekali faidah dan juga kebaikan untuk kita di dunia ini dan juga kelak nanti di hari kiamat. Dan juga seperti sudah sering disebutkan bahwa kita membaca, mempelajari, mengamalkan hadis-hadis Nabi ini juga dalam rangka menuangkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan rasa cinta kita kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya dapat mendatangkan kebaikan untuk kita kelak di hari kiamat. Adapun hadis yang sama-sama kita akan baca dan pelajari adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat 'indahu mazlamatu li akhihi falyatahalalhu minha fa innahu laysa samma dinar wala dirham min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi fa illam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi fa turikhat alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu, barang siapa yang ada pada sisi seseorang, yang ada pada sisinya itu perbuatan mazlamah, zalim, aniaya, li akhihi, kepada saudaranya, ya, fal yatahalalhu minha, maka hendaklah dia meminta halal kepada saudaranya itu dari perbuatan zalimnya. Dalam riwayat yang lain ya disebutkan adalah man kanat indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in. Jadi barang siapa yang ada pada dirinya perbuatan zalim kepada saudaranya, apakah berupa irdihi, kemuliaannya, kehormatannya dirusak, apakah difitnah, apakah itu digibah dan seterusnya, au syai', atau sesuatu yang lain, apakah hartanya ataupun fisiknya barangkali. Jadi ketika dia berbuat zalim kepada saudaranya, fal yatahalalhu, maka hendaklah dia meminta halal ya kepada saudaranya itu, minha, dari perbuatan zalimnya tersebut. Fa innahu laisa samma dinar, karena di sana tidak ada ya faidah daripada uang dinar, yaitu di sana pada hari kiamat nanti. Ya, wala dirham, dan juga uang dirham. Ya, di sana tidak ada faidahnya dinar dan juga dirham. Atau di dalam hadis yang lain dikatakan ya, al-yawma qabla an la yakuna dinar wala dirham, yaitu pada hari ya di mana pada hari itu tidak ada gunanya dinar dan juga dirham. Ya. Kemudian min qabli ayyu khada li ahihi min hasanatihi, sebelum diambil untuk saudaranya yang dizolimi itu sebahagian dari kebaikan-kebaikannya. Ya, sebelum diambil kebaikan-kebaikan ya orang yang berbuat zalim itu oleh saudaranya yang dizolimi. Atau dalam riwayat yang lain, in kana lahu amalan shalih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi, maka jika dia memiliki pahala daripada amal soleh, akan diambil ya amal solehnya itu seukuran dengan perbuatan zalim kepada saudaranya tersebut.
Tapi fa illam yakul lahu hasanah, jika dia tidak lagi memiliki kebaikan-kebaikan, semua kebaikan yang sudah diambil, atau mungkin selama hidup di dunia dia tidak diterima kebaikan-kebaikan yang dikerjakannya, maka ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi, akan diambil dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa saudaranya tersebut, faturihat alaihi, lalu nanti akan diletakkan, nanti akan dipikul, ia akan dibawa oleh orang tersebut, aliyadzubillah. Nah itu, jadi hadis ini menerangkan kepada kita, jadi kalau seandainya kita na'udzubillah suka berbuat zalim kepada seseorang, ya, apakah dalam bentuk kita suka memfitnah, kita suka menggibah, merusak kemuliaan, kehormatan seseorang dengan aneka ragam cara, apakah secara langsung lewat lidah kita sebarkan ya apa keburukan ya seseorang, atau mungkin lewat medsos kalau sekarang, apakah lewat Twitter, apakah lewat Facebook, ataukah lewat WA dan banyak lagi yang lain caranya, ya, atau kita menzalimi seseorang itu adalah dengan cara memukulnya, ya, apakah kemudian dengan mukul itu sampai meneteskan darah, sampai luka lebam dan seterusnya, atau perbuatan zalim itu dalam bentuk mengambil harta, apakah dengan cara membegal, mencuri, menipu dan seterusnya. Jadi ketika kita berbuat zalim ya kepada orang tersebut, ya dengan salah satu ya, atau bahkan aliyadzubillah dengan berbagai kezaliman tadi, ya, maka nanti di hari kiamat kita akan dikisos, akan diperhitungkan perbuatan zalim kita kepada orang-orang yang kita zalimi. Nah, di mana nanti di hari kiamat ketika kita memukul orang, tidak diperintahkan untuk kita dibalas pukul. Ketika kita menipu harta orang, tidak diambil harta kita lagi karena tidak ada gunanya dinar ataupun dirham. Ketika kita suka memfitnah, menggibah, nanti di sana di hari kiamat kita tidak akan dibalas dia dengan fitnah. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, yaitu kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia ini nanti akan diambil oleh orang-orang yang kita zalimi. Kalau kita tidak lagi memiliki kebaikan-kebaikan karena sudah habis kebaikan-kebaikan kita, maka keburukan-keburukan atau dosa-dosa orang-orang yang kita zalimi nanti akan kita ambil dan diletakkan, dibebankan kepada kita, aliyadzubillah. Ya, ini adalah dalil yang menerangkan kepada kita agar kita ini pertama jangan suka berbuat zalim dengan jenis-jenis kezaliman, dan ini harus kita jauhi karena Allah Jalla wa'ala, begitu juga Rasulullah SAW sudah banyak menjelaskan di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi larangan dari perbuatan zalim. Apakah perbuatan zalim kita kepada orang tua kita, kepada pasangan hidup kita, suami atau istri, atau kepada anak, atau kepada kakak adik, kepada ipar, kepada sepupu, kepada mertua dan seterusnya. Ya, tidak pantas bagi kita untuk berbuat zalim kepada orang-orang yang di sekitar kita. Ya, atau orang-orang yang ada di luar kita, apakah tetangga, apakah teman sekolah, teman kerja, atau anak buah kita, atau atasan kita dan seterusnya, dengan cara-cara yang telah dilarang oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah SAW, karena nanti kita akan rugi. Ya, karena kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, itu akan habis dan kita menjadi orang yang bangkrut. Dan ini juga semakna dengan sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, dan juga di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi, Imam Ahmad, dan hadis ini adalah sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Kata beliau, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata.
Jadi orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dirham dan juga tidak memiliki mata, tidak mempunyai harta kesenangan. Ya. Faqala, kemudian Nabi menjelaskan, Nabi menerangkan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah mayyati yaumal qiyamah, orang yang datang nanti pada hari kiamat bi sholatin, dengan membawa pahala sholat. Dia sholat sebagaimana kaum muslimin, ya, karena dia umat Nabi, sholat, bahkan dia sholat sunnah, ya, begitu juga wasiamin, dia juga berpuasa Ramadan. Tidak cukup dengan Ramadan, dia melakukan saum-saum sunnah, rajin betul dia sholat dan puasanya. Bahkan wa zakatin, dan juga dia membayar zakat. Atau dia juga tidak cukup dengan zakat, dia juga bersedekah. Nah itu. Jadi ya, orang yang bangkrut di antara umat Nabi adalah orang yang datang nanti kepada Allah di hari kiamat dengan membawa pahala-pahala ibadahnya. Kemudian wayati, tetapi sayang dia datang kepada Allah juga qad satamahada, sungguh-sungguh dia telah mencaci maki si anu, wa qadafahada, dan dia suka menuduh ini menuduh itu kepada si anu, wa akala malahada, dan dia memakan harta si anu, wa safaka damahada, dan dia juga menumpahkan darah si anu, wa darabahada, dan dia juga suka memukul si anu, fayu'ti hada min hasanatihi, lalu kemudian nanti akan diambil sebahagian dari kebaikan-kebaikannya. Nanti di hari kiamat, orang yang dia pukul, orang yang dia ambil hartanya, orang yang dia caci maki, orang yang dia tuduh ini tuduh itu dengan ghibah ataupun dengan fitnah, nanti akan mengambil yaitu kebaikan-kebaikannya. Fa'in faniyat, tetapi jikalau kebaikan-kebaikannya itu habis, ya, fa'in faniyat hasanatuhu, jika telah habis kebaikan-kebaikannya, qabla ayyuqda ma alaihi, sebelum diputuskan perkara, ya, atasnya, ukhida min khotoyahum, akan diambil dari dosa-dosa mereka, dosa-dosanya, faturihat alaihi, lalu nanti akan diberikan kepadanya. Jadi dosa-dosa orang yang dizolimi nanti akan diambil, lalu akan diberikan kepada dia yang menzoliminya. Summa turiha finnar, lalu kemudian dia dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Aliyatubillah. Nah itu orang bangkrut, ya, bangkrut dia. Ya, karena apa? Karena dia percuma melakukan banyak kebaikan, melakukan ibadah, sholat, puasa, zakat, dan berbagai macam kebaikan lagi, tapi dia suka menipu harta orang, dia merampas, membegal, mencuri, atau dia suka memukulin orang, nendang orang, yang menyakiti orang, atau dia suka mencaci maki, melaknat, menggibah, memfitnah orang. Coba, semakin banyak dia berbuat zalim, maka akan semakin habislah nanti kebaikan-kebaikannya. Dan bahkan bukan hanya itu, nanti dia juga akan menanggung beban dosa orang-orang yang dizoliminya, karena semua dosa-dosa itu akan dia pikul nanti seukuran dengan perbuatan zalimnya. Aliyadzubillah. Ya, karena Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina zalamu min haula sayusibuhum sayi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka, nanti mereka akan ditimpa oleh keburukan dari apa-apa yang mereka telah kerjakan. Ya, dan mereka tidak dapat menghindar. Nah, jadi ini jelas bahwa nanti apapun yang mereka kerjakan di muka bumi ini, keburukan-keburukan yang ada dia lakukan kepada orang, ya, apakah itu kerabatnya, apakah itu sahabatnya, apakah itu tetangganya, atau orang-orang yang ada di sisinya, dia gemar, dia melakukan perbuatan zalim, nggak boleh tersinggung dikit, main pukul. Dia suka dengan barang orang, dia curi atau dia tipu orang. Ya, nggak boleh ada orang sedikit unggul dari dia, langsung dia memfitnahnya, dan begitu seterusnya kelakuannya. Maka kendati pun pahala-pahala kebaikan dia dari ibadah sholatnya, puasanya, zakat, sedekah itu sebanyak, nanti akan habis diambilin dia oleh orang-orang yang dizoliminya itu. Aliyadzubillah.
Jadi berhati-hatilah, janganlah kita memudah-mudahkan diri melakukan perbuatan yang zalim. Ya. Ada hadis yang semakna ya dengan hadis-hadis yang telah dibacakan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga begitu juga Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nar," apabila orang-orang mukmin telah terbebas dari neraka, artinya mereka sudah siap masuk surga, hubisu bi qantaratin bainal jannah wan nar, maka mereka tertahan di atas jembatan yang ada di antara surga dan neraka. Ya, jadi artinya mereka sudah siap masuk surga. Nah, begitu mereka nyembang jembatan, tiba-tiba mereka tertahan, fayataqaduna mazalima kanat bainahum fid dunya. Ya, maka kemudian ya, mereka akan ditetapkan perkara, akan dikisos dari perbuatan-perbuatan zalim yang ada di antara mereka di dunia selama hidup di dunia ini. Hatta idza nuku, sehingga ketika mereka telah bersih ya dari hubungan dengan orang, tidak ada lagi perhitungan masalah perbuatan zalim, wa hudibu, dan mereka juga telah jernih dari perbuatan zalim mereka, jadi mereka sudah bersih, nggak ada sangkut paut lagi. Ya, udina lahum bidukhuli jannah, maka mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad SAW itu berada di dalam genggamannya, dalam genggaman Allah, la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adalu bimanzilihi kana fi dunia. Demi Allah atau demi zat yang jiwa Nabi Muhammad ada pada genggamannya, benar-benar seseorang di antara mereka di tempat tinggalnya di surga lebih baik daripada tempatnya yang ada di dunia ini. Ya jelas ya, jadi ke posisi orang, tempat seseorang yang ada di dalam surga tentu akan lebih baik daripada dia hidup di dunia ini. Walaupun rumah di dunia ini istana, dia tanahnya luas, ya tidak ada apa-apanya dengan tempat tinggal yang berada di dalam surga. Nah, jadi yang kita ambil dalam hadis ini bahwa ketika ada seseorang yang sudah terbebas dari neraka, artinya dia bisa langsung masuk surga. Tapi karena dia mempunyai sangkut paut dengan orang-orang yang hidup di dunia, maka sebelum masuk surga dia tertahan dulu di jembatan. Lalu kemudian dicari orang-orang yang punya sangkut paut dengan dia. Apakah dia ini pernah berbuat zalim kepada orang atau pernah dizalimi oleh seseorang? Kalau dia berbuat zalim kepada seseorang, apakah dalam masalah harta, apakah dalam masalah fisik, apakah dalam masalah kemuliaan, maka nanti akan diambil kebaikan-kebaikan. Boleh jadi kalau dia masuk surga nanti derajatnya akan turun. Tapi kalau dia yang ahli surga ini banyak yang menzoliminya, ya maka ya nanti dia akan mengambil kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang zalim kepada dia. Nah, boleh jadi nanti kedudukan dia di surga akan naik. Ya, semakin banyak dia menzalimi orang, kalau dia ahli surga akan semakin rendah kedudukannya. Tapi kalau dia dizalimi oleh banyak orang, maka dia akan semakin tinggi derajatnya nanti di dalam surga. Nah itu. Jadi janganlah kita ini suka berbuat zalim kepada orang. Tapi kalau dizalimi tidak masalah. Karena semua apa yang kita kerjakan di dunia ini nanti akan kita akan dapat ya efeknya, akibatnya dari apa yang kita lakukan. Karena tidak mungkin orang ketika berbuat keburukan di sini kepada orang lain lalu di hari kiamat tidak dikisos, tidak dihisab, tidak diperhitungkan, tidak demikian. Enak betul orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang mereka itu membunuh puluhan, ratusan orang misalnya. Ya, atau orang yang suka merampas harta orang secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi misalnya. Enak betul mereka. Dia memiskinkan banyak orang di dunia ini. Nah, makanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu nanti kelak akan mendapatkan balasan yang setimpal. Begitu juga dengan orang-orang yang gemar
mencari-cari kesalahan orang, para wartawan misalnya. Selalu dia mencari-cari kesalahan orang, dan kalau dia tidak dapat kesalahan orang itu, maka akan dibuat-buat kesalahan itu supaya booming, supaya dia menjadi viral. Ya, dia nggak peduli ya dengan orang yang dia cari-cari kesalahannya, yang dia fitnah itu dia nggak peduli, dan nggak peduli juga dengan keluarga orang yang difitnahnya itu. Yang penting dengan begitu dia bisa meruntuhkan kemuliaan orang, dengan begitu dia mendapatkan uang, dengan begitu dia bisa meraih kehidupan dunianya. Tapi dia celaka nanti di hari kiamat. Semakin banyak dia mencari-cari kesalahan orang, semakin banyak dia berdusta dalam kesalahan orang, maka akan semakin terpuruk dia nanti di dalam neraka. Alhamdulillah. Tidak ada gunanya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di dunia ini kalau dia suka melakukan keburukan-keburukan tersebut, kalau dia suka melakukan kezaliman-kezaliman kepada orang lain. Ya, jangankan manusia, binatang saja ketika di dunia ini mereka saling bertengkar, berantem, itu nanti akan dihisab. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tu'adannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah. Benar-benar hak-hak itu nanti akan ditunaikan kepada ahlinya, kepada pemiliknya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi hak-hak seseorang nanti itu akan dibalas nanti di hari kiamat. Ya, tidak akan lepas atau hilang begitu saja. Jadi ketika kita di dunia ini misalnya dizolimi orang dengan dirampas harta kita, nanti kita akan meminta hak kita lagi, harta yang diambil itu. Tapi bukan harta yang kita ambil nanti, tapi adalah kebaikan orang yang mengambil harta kita. Ketika di dunia kita ini habis-habisan dizolimi orang, difitnah kita, digibah, sampai kita tidak memiliki harga diri di dunia, nanti kita menuntut hak kita. Tapi bukan dengan cara memaki orang atau dengan menggibah orang itu lagi, tapi kita mengambil kebaikan yang pernah dikerjakan oleh orang tersebut. Kalau kita hidup di dunia sering dipukulin orang, sering tendang, sering dicambuk dan seterusnya, sehingga fisik kita menderita, ya, memiliki luka-luka misalnya. Nah, nanti di hari kiamat kita menuntut hak kita dari orang yang menzolimi kita. Tapi tidak, kita pukul orang itu, kita ambil kebaikan. Dan kalau tidak punya kebaikan, maka sebagian dosa kita akan berikan kepada mereka. Nanti hak-hak itu akan dikembalikan, akan ditunaikan pada hari kiamat. Bahkan kata Nabi, hatta yuqadu lisyatil jalha minasyatil qorna. Bahkan nanti sampai kambing yang patah tanduknya karena adu kepala, yaitu nanti akan menuntut hak minasyatil qorna, dari kambing yang bertanduk. Jadi ketika kambing itu memperebutkan wilayah, memperebutkan betinanya, ya kemudian mereka adu kepala, dan kemudian kambing satu patah tanduknya, nanti di hari kiamat dia menuntut balas, minta haknya. Tapi karena ini binatang, mereka dijadikan tanah. Ya, bukan hanya itu, tapi binatang-binatang lain seperti harimau saling bertarung mereka sampai ada yang luka, nanti menuntut haknya. Tapi karena mereka binatang, tidak dikenakan hukum. Setelah itu mereka dimusnahkan, tidak dimasukkan ke surga atau dalam neraka. Ya, karena yang dibuangkan cuma dua, manusia dan jin saja. Nah, ini mudah-mudahan kita pahami. Jadi bayangkan sampai hewan saja nanti dikisos antara mereka, apalagi kita. Ya, ketika kita banyak melakukan kezoliman, nanti dikisos dengan orang-orang yang sudah kita zolimi. Begitupun kita, kalau dizolimi orang, nanti di yaumil qiyamah kita akan menuntut hak kita, karena kita dizolimi oleh banyak orang misalnya. Maka minimalkanlah, atau kalau perlu tinggalkan semua perbuatan-perbuatan zolim yang kita lakukan kepada seseorang, ya, karena ini akan mendatangkan keburukan-keburukan. Begitu dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan yang lain-lainnya, dari Abdullah bin Unais radhiyallahu an qala, berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda,
yahsyurullahul ibad awin nas guratan gurlan buhman. Jadi kata Nabi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan para hamba, akan mengumpulkan umat manusia nanti dalam keadaan uratan, yaitu telanjang, tidak berpakaian. Kemudian dalam kondisi gurlan, yaitu belum dikhitan. Wa buhman, dan dalam keadaan buhman. Kulna, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, wa ma buhman, ya Rasul, apakah itu buhman? Qala, Nabi menjawab, laisa mahum syai'un. Ya, apa itu buhman? Yaitu tidak ada sesuatu pun yang mereka bawa, tidak ada sesuatu yang ada bersama mereka. Mereka nggak bawa apa-apa, seperti orang baru lahir. Ya, tidak berpakaian, tidak menggunakan alas kaki, dan juga mereka dalam kondisi belum dikhitan. Ya kan, manusia baru seperti itu. Nanti kondisi kita di hari kiamat ketika dikumpulkan di mahsyar. Kemudian fayunadihim bisautin yasma'uhu min bu'din asabuhu qala kama yasma'uhu min kurbin. Ya. Lalu Allah menyeru mereka dengan suara yang dapat didengar dari jarak yang jauh. Aku menduga beliau juga bersabda sebagaimana dapat didengar dari jarak yang dekat. Kemudian Allah berfirman, anal malaku. Ada tambahan dalam hadis yang lain, ana dayyan wa anal malak. Aku adalah yang menentukan perkara, dan aku adalah, yaitu Malik, yaitu aku adalah raja, aku adalah penguasa. La yambagi li ahadin min ahli jannah yadkhul jannah wa ahadun min ahli nar yatlubuhu bi mazlamatihi. Kata Allah ya dalam hadis ini, tidak pantas bagi seseorang dari ahli surga untuk masuk ke dalam surga, sedangkan ada seorang dari ahli neraka menuntutnya dengan perbuatan zalim. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar yadkhulun nar wa ahadun min ahli jannah yatlubuhu bi mazlamatihi. Dan juga tidak pantas ya seorang penduduk neraka masuk ke dalam neraka, sedangkan ada seorang penduduk surga menuntutnya dengan sebab perbuatan zalimnya. Kemudian aku, yaitu Abdullah bin Unais, dia bertanya kepada Rasulullah, wa kaifa wa inna manatillah muratan buhman qala bil hasanati wa sayyi'at. Katakan, bagaimana caranya sedangkan kita akan datang kepada Allah nanti dalam keadaan telanjang dan tidak membawa apapun? Kemudian beliau bersabda, yaitu dengan hasanat wa sayyi'at, ya, yaitu dengan kebaikan-kebaikan dan juga dengan keburukan-keburukan. Nah itu, jadi maksudnya adalah nanti di hari kiamat kita akan datang menghadap Allah ketika dikumpulkan dalam kondisi tidak berpakaian, dalam keadaan kita ini ya seperti orang yang belum dikhitan, dan kita nanti di sana tidak membawa apapun. Nah kemudian ya Allah berfirman, ya tidak pantas seseorang itu masuk, ya seorang penduduk surga masuk ke dalam surga, ya karena ada orang dari penduduk neraka yang menuntut haknya itu karena dia dizolimi waktu hidup di dunia ini. Jadi kita walaupun kita ini rajin ibadah segala macam, jaga lisan kita, walaupun kepada orang kafir, jaga sikap kita, jangan kita suka mencaci maki, jangan kita merampas hartanya, atau kita tidak memberikan upah yang pantas kepada seseorang karena dia adalah pegawai kita. Ya jangan kita mudah memukulnya, walaupun itu orang kafir, yang jelas dia orang kafir akan masuk ke dalam neraka, dan dia nanti sebelum masuk neraka dia akan menuntut dulu perbuatan orang-orang yang pernah menzoliminya itu, dan dia ada menuntut aliyadzubillah dari kita, walaupun kita ahli surga dituntut. Nah nanti kebaikan-kebaikan kita akan diambil oleh orang kafir itu, tetapi kebaikan yang kita berikan kepada dia nanti juga akan hilang. Ya karena tidak ada faedahnya buat orang kafir, kebaikan-kebaikan ya untuk dia tidak akan mengangkat dia itu dari neraka masuk ke surga, tidak. Nah itu, jadi kita kendati pun kita sudah berusaha mengerjakan amal-amal soleh, maka jaga sikap kita. Ya, jangan suka bermudah-mudahan memukul orang, mencela orang, mencaci, menggibah, memfitnah, mengambil harta dan begitu seterusnya. Walaupun itu adalah orang kafir, apalagi sesama muslim.
Begitu juga tidak pantas bagi penduduk neraka untuk masuk ke dalam neraka dulu. Ya, karena nanti boleh jadi ada penduduk surga yang menuntut, yaitu haknya dia karena perbuatan zolimnya. Ya, karena kita di dunia ini zolimi, dia rampas tanah kita, dirampas ya kemuliaan, kehormatan kita karena kita difitnah atau kita sering dipukul. Nanti boleh jadi ya yang harusnya dia dimasukkan ke dalam neraka tingkat sekian, maka dengan sebab perbuatannya nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang lebih rendah, yang lebih perih siksaannya, aliyadzubillah. Nah itu ya, jadi semua akan dikisos, semua akan dibalas sesuai dengan perbuatan zolimnya. Maka hendaklah kita waspada, hendaklah kita berhati-hati ya dari sikap kita. Karena berapa banyak orang-orang yang hidup di dunia karena berinteraksi dengan orang banyak, berinteraksi dengan banyak orang, lalu dia kadang-kadang sengaja atau tidak berbuat zalim kepada orang. Apakah dengan kalimat-kalimatnya, dengan sikapnya, dengan mengambil hartanya, ya dengan fisiknya dia mukul dan seterusnya. Jadi jangan mudah kita terpancing emosi, ya dengan itu kita pukul orang, kita tendang orang, atau terpancing emosi kita sehingga kita di luaran itu kita menggibah, memfitnah dia dan begitu seterusnya. Alhamdulillah. Nah, maka sebab itu sebelum ini terjadi, yaitu sebelum terjadi hari kiamat, menjelang detik-detik ajal kematian kita, dari sekarang kita berusaha membersihkan diri kita dengan meminta halal. Seperti dalam hadis yang pertama, apabila ya barang siapa yang ada pada sisinya perbuatan zolim kepada saudaranya, falyatahalal, maka hendaklah dia minta halal. Minta halal sekarang di dunia, minta maaf. Ya, jadi kalau kita pernah berbuat zalim kepada si A yang kita tahu, datangi dia, minta maaf. Ya, kalau kita pernah menipu hartanya atau mengambil hartanya, maka minta maaf dan kalau perlu kita kembalikan uangnya. Kalau di dunia ini kita pernah mukul orang, kita datang kepada orang yang kita pukul, kita minta maaf. Dan kita juga siap untuk dikisos, yaitu dipukul kita oleh dia. Nah itu. Ini yang dianjurkan, fal yatahalalhu, maka hendaklah dia meminta halal, sehingga nanti di hari kiamat, ya nanti di hari kiamat kita akan terbebas ya dari ya tuntutan, ya. Maka sebab itu, kalau kita di sini menyadari betapa buruknya perbuatan zolim mungkin bagi kita yang pernah melakukannya, segera kita meminta halal, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zolimi. Ya, begitupun kalau andai kata ada saudara-saudara kita yang sadar akan perbuatan zolim kepada kita, maka ketika mereka datang kepada kita untuk minta maaf, maka maafkanlah, jangan dendam. Ya, karena memberikan maaf kepada orang itu juga adalah merupakan suatu bentuk amal soleh. Kita tidak boleh dendam. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Ya, kita diperintahkan untuk senantiasa memaafkan. Ketika ada orang minta maaf kepada kita, hendaklah kita maafkan. Begitu juga dalam ayat yang lain, ya Allah juga pernah mengatakan, ya sebagaimana dikatakan sifat daripada sifat ya orang-orang yang bertakwa. Ya Allah mengatakan wal 'afina 'anil nas. Ya dalam Quran surah Al-Imran Allah mengatakan di antara sifat orang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Nah, jadi kita ketika ada orang meminta maaf akan perbuatan zalim mereka kepada kita sebelum ajal menjemput dia, maka kita maafkan. Begitu juga ketika kita menyadari perbuatan zalim kita kepada orang, kita pun begitu. Hendaklah kita minta maaf. Tapi barangkali tidak semua orang bisa memaafkan, atau bahkan ketika kita minta maaf nanti akan hanya menambah runcing persoalan, akan menambah kebencian dia kepada kita karena dia tahu. Maka kalau seandainya memang orang yang kita zolimi, misalnya orang yang kita gibah atau kita fitnah itu tahu bahwa kita ikut andil dalam memfitnah, dalam menggibah, artinya sudah tahu, kita datanglah untuk minta maaf. Ya, tapi kalau seandainya dia itu belum tahu, yang kita juga tahu,
kalau kita nanti minta maaf dan kita menceritakan perbuatan kita akan menumbuhkan ketidaksukaan dia kepada kita sehingga renggang hubungan kita dengan dia. Nah, para ulama dalam masalah ini juga menganjurkan tidak perlu kita mendatanginya karena tidak disyaratkan kita untuk mendatangi orang yang kita zolimi, tetapi hendaklah kita ya untuk menyadari kezoliman kita kepada orang tersebut, ya hendaklah kita banyak-banyak mendoakan kebaikan kepada dia. Hendaklah kita sering-sering memohonkan ampun untuk dia. Dan juga hendaklah kita memperbanyak kebaikan-kebaikan. Ya mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita bisa menutup kesalahan-kesalahan kita. Ya, dan hendaklah kita juga di majelis-majelis, di tempat-tempat yang dulu kita menggibah, memfitnah dia, kita kebalikan memuji-muji kebaikan dia dengan yang kita ketahui. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh beberapa ulama salaf, di antaranya yaitu Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya berkenaan dengan tafsir surat Al-Hujurat ya tentang masalah gibah. Beliau mengatakan, wa qala akharun, berkata yang lain, ya berkata beberapa ulama yang lain, la yustaratu ayyatahallalahu bi anna fa innahu idza a'lamahu bidzalika rubama ta'adza asyadda mimma idza lam ya'lam bima kana minhu. Tidak disyaratkan bagi pelaku gibah atau orang yang menggibah, yang berbuat zalim kepada orang dengan merusak kemuliaan itu untuk meminta penghalang dari orang yang digibah. Sebab jika ia memberitahu orang yang digibah itu tentang perbuatan gibahnya tersebut, boleh jadi ya ia akan merasakan sakit yang lebih dari apabila ia tidak mengetahuinya. Itu. Jadi kalau kita kasih tahu, dia makin sakit kepada kita. Dia malah jadi masalah buat kita. Hubungan kita jadi kurang baik. Nah, makanya tidak disyaratkan kita mendatanginya. Fatorikuhu idan ayyusni alaihi bima fihi fil majalis allati kana yadumuhu fiha. Jadi solusinya adalah sebaiknya orang yang menggibah itu, orang yang dulu di dunia ya menzoliminya dengan cara menggibah atau memfitnahnya itu, ya hendaklah menyanjung dengan kebaikan-kebaikan yang dimilikinya di majelis-majelis yang ia dulu pernah mencelaknya atau menggibahnya. Seukuran dengan perbuatan gibahnya itu. Wa ayyaruddu anhu al-ghibah bihasbihi wa taqatihi, dan juga dia hendaklah membelanya dari gibah yang ditujukan kepadanya seukuran dengan kesanggupannya. Ya, karena mudah-mudahan fatakunu tilka bitilka kama qala Imam Ahmad. Ya, mudah-mudahan atau supaya ya perbuatan dia ini yaitu menceritakan kebaikan-kebaikan atau membela dari perbuatan dari gibah orang itu kepada orang yang pernah digibah itu, ya dapat menghapus, ya dapat mengurangi ya perbuatan dosa dia waktu dia menggibahnya. Nah, ini sebagaimana juga yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Ya, jadi kita kalau pernah menggibah seseorang, memfitnah seseorang dan seterusnya, ya dari sisi perbuatan zalim ya terhadap kemuliaan seseorang, maka hendaklah kita dengan kita minta maaf akan menimbulkan persoalan, akan menimbulkan kebencian dia kepada kita, tetapi hendaklah kita ya menyanjung orang tersebut, ya memuji-muji orang tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, atau kita menjelaskan ya kepada orang-orang yang pernah ya kita ceritakan ya atau kita gibahkan seseorang itu bahwa itu tidak benar, kita ralat ya atau kita hapus ya perbuatan gibah itu, ya atau kita juga membela orang yang kita gibahin ya ketika digibah oleh orang lain. Ya mudah-mudahan perbuatan kita menyanjung, memohonkan ampun, mendoakan kebaikan, membelanya itu dapat menghapus perbuatan gibah kita dahulu yang kita kerjakan. Nah, itulah bagaimana kita melepaskan ya perbuatan zalim yang pernah kita lakukan kepada orang. Dan kalau dalam perbuatan harta, kita datang kepada orang yaitu tersebut lalu kita kembalikan. Ya, tapi kalau itu juga menimbulkan masalah, tidak perlu.
sebaiknya kita bersedekah ya dengan uang sebanyak itu yang kita khususkan barangkali untuk orang yang kita ambil atau kita tipu hartanya. Ya kalau kita tidak bisa kita tidak mampu untuk mengembalikan, apakah karena orang sudah tidak ada dan juga tidak tahu di mana tempat tinggalnya atau tidak ketahuan jejaknya di mana, maka hendaklah kita sedekahkan harta seukuran ya dengan apa yang dahulu kita ambil dari harta seseorang. Kalau itu orang yang kita pukul ya atau yang kita lukai, datanglah kepadanya untuk minta maaf. Ya, tapi kalau tidak bisa, maka perbanyak kebaikan-kebaikan. Sering mendoakan kebaikan kepada orang yang pernah kita pukul, orang yang pernah kita lukai. Begitupun dalam masalah kemuliaan, kehormatan, seperti sudah dijelaskan. Ya, mudah-mudahan ini ya dapat mengurangi, dapat menghilangkan, ya sedikit demi sedikit akibat dari perbuatan zalim kita kepada orang lain. Maka dengan ini jugalah ya sebagai manusia saya juga tidak pernah luput dari kesalahan. Ya barangkali ya saya baik sengaja ataupun tidak ikut andil dalam menggibah saudara-saudara yang mendengarkan kajian ini, yang mendengarkan tausiah ini. Maka dengan ini ya dengan kerendahan hati, dengan ya permintaan ya permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau saya ya dan juga keluarga saya dahulu ikut barangkali ya tanpa disadari atau menyadarinya melakukan perbuatan-perbuatan zalim kepada saudara-saudaraku. Ya mudah-mudahan Allah memaafkan, ya Allah mengampuni kesalahan-kesalahan saya dan keluarga. Ya mudah-mudahan ya kita dipertemukan oleh Allah nanti di dalam rahmat dan surganya insya Allah. Ya mudah-mudahan. Nah inilah sebahagian penjelasan yang mudah-mudahan dapat memberikan faidah untuk saudara-saudaraku semuanya agar jangan bermudah-mudahan dalam menzalimi orang. Ya, dan ini juga mudah-mudahan berfaedah buat ya keluarga besar saya, apakah anak-anak saya, menantu-menantu, kerabat-kerabat dan sahabat-sahabat saya, ya agar jangan suka menzalimi orang lain. Kita kalau disuruh memilih, apakah kita yang menzalimi atau yang dizalimi? Maka kalau disuruh memilih di antara dua ini, maka kita lebih suka pilih yang dizalimi karena lebih menguntungkan. Ini lebih baik buat kita nanti di yaumil qiyamah. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan. Ya mudah-mudahan memberikan faedah untuk kita seluruhnya. Ya dengan tujuan supaya kita bisa ya mendapatkan keselamatan di dunia dan kelak nanti di hari kiamat. Dan dicukupkan walhamdulillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم